Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Christina Della Simanulang dengan NIM 24110111030 dengan nomor absen 22 dari kelas BKA. Pada video kali ini saya akan membuat video dari RPBK yang saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah teori dan praktikum konseling kognitif yang diampu oleh Profesor Dr. Iketut Darsana MPD dan juga Bapak KD Satya Gita Rismawan MPD. Materi yang akan disampaikan pada layanan ini berfokus pada pemahaman mengenai kecemasan yang muncul akibat perundungan, serta bagaimana cara mengelolanya melalui pendekatan kognitif behavioral terapi atau yang disebut dengan CBT. Perundungan merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun sosial, yang dapat menimbulkan dampak psikologis seperti adanya rasa takut, cemas, rendah diri, hingga menarik diri dari lingkungannya sendiri. Kecemasan yang dialami oleh siswa tidak hanya dipengaruhi oleh kejadian perundungan itu sendiri, akan tetapi juga oleh cara siswa memaknai atau memikirkan kejadian tersebut. Dalam pendekatan CBT ini dijelaskan bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku saling berkaitan, sehingga pikiran negatif yang muncul secara otomatis seperti merasa akan selalu diejek atau tidak diterima, dapat memperkuat rasa cemas yang dialami. Nah, oleh karena itu, dalam layanan ini digunakan teknik restrukturisasi kognitif, yaitu suatu teknik yang bertujuan untuk membantu siswa mengenali, mengevaluasi, dan mengubah pola pikir negatif menjadi lebih rasional dan adaptif. Proses ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi pikiran negatif, menguji kebenarannya, serta menggantikannya dengan pikiran yang lebih realistis dan positif. Nah, dengan adanya perubahan cara berpikir tersebut, siswa diharapkan dapat merasakan penurunan kecemasan, meningkatkan kepercayaan diri, serta mampu menghadapi situasi sosial di sekolah dengan lebih tenang dan adaptif. Berikut adalah video sesi konseling yang menunjukkan teknik restrukturisasi kognitif. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Coba jujur ya, siapa yang pernah merasa takut atau cemas saat berada di sekolah? Saya, Bu. Iya, pernah. Terima kasih ya sudah jujur. Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengelola rasa cemas tersebut, yang terutama yang muncul karena adanya perundungan. Yang di sini perundungan bisa berupa ejekan, dikucilkan, ataupun dipermalukan. Yang sering terjadi di sini adalah yaitu ejekan. Bukan hanya kejadian itu yang membuat kita cemas, akan tetapi pikiran kita tentang hal kejadian itu yang terjadi pada diri kita sendiri. Contoh, di saat kamu presentasi, lalu kamu tiba-tiba melihat teman kamu menertawakanmu, padahal kemungkinan mereka tidak menertawakanmu, tapi kamu langsung berpikir bahwa mereka dalam pikiranmu pasti ada langsung, mereka pasti menertawakan saya, padahal nyatanya mereka tidak menertawakanmu. Nah, dari kejadian itu langsung muncul rasa cemas dan takut yang kamu rasakan, padahal belum tentu benar dengan apa yang kita pikirkan dan rasakan itu, yang artinya pikiran kita bisa kita ubah dan bisa kita kontrol melalui diri kita sendiri. Dan jangan kita buat pikiran kita itu malah patokan buat kita menjalani sehari-hari. Sekarang, Ibu ingin mencoba langsung dengan salah satu dari kalian. Siapa yang mau bersedia berbagi pengalaman? Saya, Bu. Baik, terima kasih ya sudah mau berani berbagi. Coba ceritakan situasi apa yang membuat kamu merasa cemas saat berada di sekolah. Kadang saya merasa takut, Bu, kalau bicara di kelas. Kadang saya diejek sama teman saya. Oh, berarti kamu merasa takut berbicara karena kamu pernah mengalami diejek oleh teman-temanmu di kelas seperti itu ya? Iya, Bu, saya takut ditertawakan lagi. Lalu kalau kamu berbicara di kelas, pikiran apa yang muncul pertama kali dan apa yang kamu rasakan? Pikiran saya selalu bilang, saya pasti salah. Terus saya akan ditertawakan oleh teman-teman saya, Bu. Oh, berarti kamu berpikir bahwa kamu pasti salah dan akan ditertawakan oleh teman-teman kamu. Iya, Bu. Lalu menurut kamu, apakah benar semua teman kamu akan menertawakan kamu? Tidak semua sih, Bu, tapi
saya takut aja kalau mereka bakal menertawakan saya lagi. Berarti ada kemungkinan tidak semua seperti itu, bahwa teman-temanmu menertawakanmu. Nah, lalu sekarang kita bisa mengubah pikiran dan sudut pandangmu dulu ya. Yang dimana pikiranmu sebelumnya itu saya pasti ditertawakan, kita ubah menjadi tidak semua orang akan menertawakan saya. Dan juga boleh kamu ubah, saya boleh mencobanya. Lalu, bagaimana perasaan kamu saat memakai pikiran yang baru ini? Saya merasa lebih tenang aja, Bu, dan saya tidak takut lagi ditertawakan. Nah, itu bagus sekali. Yang artinya kamu sudah bisa mengontrol pikiranmu sendiri. Lalu, sekarang coba bayangkan kamu di depan kelas. Apa yang akan kamu katakan ke diri kamu sendiri? Saya bisa mencoba, dan tidak semua orang bisa mengejek saya. Nah, itu bagus sekali ya. Itu sudah pikiran yang sehat dan dapat membangun diri kamu sendiri. Kalau ada yang mengejek, kamu bisa bilang apa? Mungkin saya bakal bilang, tolong jangan ejek saya. Ya, itu sudah asertif ya. Yang dimana kamu menyampaikannya secara tegas, tapi kamu tetap sopan terhadap mereka. Nah, dari contoh tadi kita belajar bahwa pikiran dapat mempengaruhi perasaan kita dan pikiran yang negatif. Yang dimana pikiran negatif kita ini bisa kita ubah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, terima kasih ya Debbie untuk keberanian kamu hari ini sudah mau berbagi pengalaman kamu. Iya, Bu, sama-sama. Nah, baik. Di sini juga kalian semua juga harus bisa melakukan hal yang sama ya. Kalian itu jauh lebih kuat dari apa yang kalian pikirkan di masa depan nanti. Baik, demikian video sesi konseling dengan menggunakan teknik restrukturing kognitif yang bisa saya buat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.